Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Ramen Suara Konsumen. Hari ini saya ingin membahas tentang menggunakan jam Huawei Band 11 Pro pada saat saya olahraga ya. Di sini saya ingin coba untuk olahraga jalan ya kan, karena memang olahraga yang sering saya lakukan tuh jalan outdoor di lapangan ya, biasanya 1 jam sampai 1,5 jaman lah kan. Saya pengen ngasih tahu tentang apa aja sih yang saya rasain selama saya pakai jam ini pas olahraga ya kan. Mungkin ada beberapa hal plus minusnya kan. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang jam ini. Untuk pemakaiannya sih sekitar jam 6 pagi ya kan, itu saya pakai jalan di lapangan dekat daerah saya. Di sini saya menggunakan jam ini dan saya langsung konekin juga ke aplikasinya ini ya kan. Ini saya pakai Huawei Health, aplikasi bawaan dari jam Huawei ini ya. Dan pada saat saya mulai sih, coba kita tes ya kan. Misalnya kita pengen jalan, sebenarnya kita setting langsung dari sini juga bisa ya kan. Caranya kalau misalnya kita pengen olahraga langsung pakai jamnya, nggak usah connect HP itu, tekan aja, habis itu ada mode olahraga ini. Nah, ini dah kan, outdoor walk, agan tekan aja kan. Tuh. Tapi sebenarnya kalau agan pengen biar connect dulu, nah ini diamin dulu maps-nya kan, sampai dia connect. Biasanya kelihatan ada tanda sinyalnya. Nah ini tanda sinyalnya udah full, baru agan bisa start gini ya kan. Tuh. Kalau udah selesai cuma tekan tombol yang ada di samping kanan ini, udah. Tinggal kita tekan stop, udah ada gantung. Tapi yang saya lakukan tuh ini kan, saya konekin pakai aplikasi ini ya. Tuh saya pencet menu yang di bawah ini exercise, saya mulai olahraga kan. Nih. Nah. Workout started. Nanti kalau kita udah mulai jalan, dia akan mengeluarkan menu olahraga di jamnya langsung kan. Jadi HP-nya ini bisa kita simpen ya kan. Workout paused. Nah, ini kita tes aja ya. Nah, yang pertama, saya ngelihat informasi di jam ini lumayan lengkap ya kan. Informasi tentang berapa lama waktu yang saya tempuh, berapa detak jantung saya, tambah juga beberapa jarak yang udah saya tempuh, itu lengkap banget. Kita bisa swipe dari atas ke bawah gitu. Ya, untuk saya yang sebelumnya pakai smartwatch analog kayak Amazfit Neo, nah ini beda banget ya kan, maksudnya bentuk menunya itu lebih lengkap dan kita lebih nyaman. Jadi pas kita pakai nggak perlu kita lihat HP tentang progres olahraga kita, tinggal ngelihat jam di tangan kita udah bisa sih. Nah yang kedua, saat kita bisa mencapai misalnya 1 kilo, 2 kilo, itu per kilo kita bisa dikasih notifikasi kalau kita menggunakan headset gitu ya kan, itu udah berapa kilo yang kita tempuh. Yang kedua, berapa pace yang kita dapatkan dan berapa total waktu yang kita habiskan untuk olahraga kan. Jadi lumayan lengkap dan kita bisa dengerin informasi itu ya. Kadang juga di jamnya juga ada pemberitahuan kayak getar gitu kan, kalau kita udah 1 kilo, 2 kilo gitu. Jadi ya lumayan lah. Kadang-kadang kan memang kita kalau olahraga itu udah kita targetin. Kayak saya contohnya, biasa sih saya kalau jalan itu ya 7-8 kilo. Nah itu bisa kita tracking progresnya, jadi kita nggak lebih lama gitu loh kan, nggak lebih lama atau nggak lebih cepet olahraganya. Nah yang ketiga itu dari hasil workoutnya kan. Ini kalau dari HP coba kita lihat ya kan. Nah ini hasil workout saya. Nah ini kita bisa tinggal mencet chart dan kita baca hasil olahraganya. Itu lumayan lengkap ya, standar kayak smartwatch zaman sekarang, smartband zaman sekarang tuh lumayan lengkap. Ini detak jantungnya dengan jelas. Nah ini detak jantung kita masuk kemana. Kalau saya sih kebetulan kebanyakan anaerobik ya, karena memang jujur saya jarang olahraga sih beberapa bulan ini, jadi detak jantung saya kenceng terus. Dan ini ada pace-nya, kalau kita pengen tahu berapa average pace kita. Dan kalau agan pengen lengkap di detail ini lah kan. Nah ini udah jelas semuanya, ada informasinya, ada berapa ribu langkah. Dan ini juga ada performance ya. Ini kayak semacam ngasih tahu kalau olahraga kita tuh ada di angka mana gitu loh kan, bagus apa enggak. Tapi kalau saya sih di tengah-tengah ini ya kan, udah lumayan olahraga saya.
Sebenarnya kalau Agan pingin lebih detail, tuh Agan bisa lihat di menu ini. Ntar kita ekspor gitu datanya. Nah ini jadi kita bisa tahu Agan. Sebenarnya ada lagi menu yang lebih lengkap kalau Agan mau, tapi biasanya itu bayar ya. Cuma nggak saya pakai. Nah ini kan ada menu unlock running analytics. Ini biasanya berbayar sih kan. Tuh langganan, tapi jujur saya nggak pakai karena memang olahraga saya kan simple-simple ya kan, cuma jalan lari itu jarang banget sih. Nah selanjutnya yang keempat, saya ingin membahas penggunaan strapnya ya kan. Untuk strap ini lumayan nyaman ya kan, karena memang sebenarnya ditolong sama bandnya nggak terlalu berat, jadi pada saat kita pakai olahraga itu nyaman banget sih. Maksudnya nggak terlalu kerasa berat, dan juga ini strap nilon kayak gini tuh kayak dia nyatu di tangan kita, nyaman banget. Cuma memang masalahnya kadang kalau keringetan itu kerasa basah sih. Dan ini udah saya pakai olahraga mungkin sekitar 3-4 kali olahraga jalan outdoor gitu. Agan bisa lihat kan warna strapnya itu agak butek gitu ya. Nah ini udah mulai kotor kan, kena keringet saya ya. Mungkin beberapa kali make, mau nggak mau harus saya cuci kan, biar warnanya tuh cerah lagi ya. Ini udah mulai butek soalnya kan, tuh udah mulai kayak ada kuning-kuningnya gitu ya. Dan jujur awalnya kan sebenarnya saya oke-oke aja sih pakai strap warna hijau ini. Cuma semakin lama saya pakai, entah kenapa saya tuh agak kurang nyaman sih sama warnanya kan. Saya tuh ngerasa warnanya terlalu mencolok ya. Mungkin di next video saya pengen beli strap dan saya pengen bahas di video ya kan. Karena saya lihat sih ada beberapa jenis strap yang saya pengen pakai, karena jujur kalau olahraga itu yang paling nyaman memang nggak ada yang ngalahin strap karet itu dah kan. Dia ngikutin lekukan tangan kita, lumayan ringan, dan juga nggak gampang nyerap keringet gitu loh kan, jadi dipakai itu enak kan. Dan saya pengen kalau nyari strap yang warna hitam-hitam aja kan, nanti dah saya pengen bahas, mungkin ada beberapa jenis strap, dari strap nilon yang warna hitam mungkin, atau strap karet warna hitam, dan juga strap jenis-jenis kayak stainless tuh ya, nanti dah saya akan buat di video terpisah ya kan. Selanjutnya saya pengen membahas tentang ekspor hasil olahraga kita ya kan. Ini kan olahraga saya, ini lari. Kalau kita ekspor itu ada beberapa menu yang bisa kita ekspor. Kalau kita mau menu tentang data olahraga lengkap, mungkin kita share ke orang tentang data olahraga kita, ini tinggal pencet di menu data ini kan ada menunya. Ini juga ada route-nya. Agan mau ngelihat rutenya aja, simple. Tapi kalau Agan biasanya kan kalau kita ngekspor itu pengen ada gambarnya ya kan. Ini ada custom-nya kan. Tuh. Agan bisa pilih beberapa. Ini udah saya sempat buat sih kan. Kemarin saya pakai ini gambar anak saya ya. Itu menu gambarnya bisa kita sesuaikan aja dengan custom gambar, atau sebenarnya video juga bisa sih kan. Ini ada tulisan ya, video juga bisa kita masukin 30 detik atau less, ini lumayan. Tapi kalau saya sih lebih suka masukin data gambar. Dan ini informasinya, ini kan ada beberapa, distance, duration, total burn, active calories. Nah ini bisa kita setting sesuai yang kita mau. Kalau saya sih biasanya distance, duration, map saya pasti masukin, sama yang lagi satu biasanya average speed ini kan. Nah ini biar kelihatan lebih simpel ya kan. Ini informasinya lumayan lengkap banget sih, kita bisa ekspor. Kalau Agan mau video juga bisa, dan setahu saya juga ada animasinya ya kan. Tuh di tracking. Nah ini kalau kita keluar lihat olahraga kita, ini kita bisa pencet dynamic tracking. Nah ini sebenarnya kita bisa customize ya kan, kita olahraga dari mana. Pokoknya ini Agan pinter-pinter aja edit. Kalau saya jujur nggak terlalu suka pakai menu ini, tapi kalau defaultnya kayak gini kan, saya liatin ya. Nih kita pencet normal speed. Tuh ini juga ada lagunya kan, jadi dia bisa tracking olahraga kita tuh kayak gimana kan. Ya intinya kalau Agan pengen nge-share di sosial media, saya rasa aplikasi Huawei Health ini lumayan lengkap ya kan. Maksudnya kita bisa masukin gambar yang kita mau lah kan. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang menggunakan Huawei
Band 11 Pro untuk olahraga ya. Di sini saya olahraganya jalan outdoor ya kan. Nah, untuk pemakaian saya beberapa kali olahraga ini menurut saya sih lumayan nyaman sih jamnya, dan menunya ini lumayan lengkap ya kan. Tapi mungkin jujur kekurangannya itu ternyata setelah saya rasain itu dari strapnya sih, karena jujur strapnya ini ya memang sih nyaman dipakai, cuma saya tuh kurang nyaman kalau dia basah, dan warnanya ini jujur kurang nyaman kan. Selain saya nggak pede pakai warna ini, juga dia tuh gampang kelihatan kusem ya kan. Tuh makanya mungkin nanti saya akan belikan strap pengganti ya. Tapi buat agan yang pengen olahraga dan nggak terbebani dengan jam yang berat, saya rasa ini cocok ya kan, karena biarpun bodinya ini dari metal gitu, dia tuh dipakai ringan banget dan nyaman kan. Dan kebetulan saya pakai warna yang silver ya, itu kelihatan cantik ya. Walaupun silver tapi kan sisanya kayak layarnya, kayak bagian belakangnya juga hitam, dan silvernya ini agak gelap gitu ya kan. Jadi nggak terlalu norak sih kalau kita pakai olahraga kan, itu nyaman banget. Nah, buat agan yang pakai jam ini juga dan pakai olahraga, bisa tulis di kolom komentar ya kan, gimana pengalamannya. Mungkin kita sharing bareng, atau ada yang nggak saya jelasin di video ini, agan bisa tambahin di kolom komentar di bawah ya. Oke, sekian video dari saya. Kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya. Mungkin next video Huawei Band 11 Pro saya pengen bahas tentang beberapa jenis pengganti strap yang bisa agan pakai di jam ini ya. Itu ada beberapa macam, nanti dah saya akan bahas di next konten ya kan. Terima kasih ya buat agan yang sudah nonton konten saya, dan nantikan video saya selanjutnya kan.